Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat misteri bersama saya Yus Andik Purnama. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang kutukan Raja Ular. Pada suatu hari di sebuah sekolah negeri di Jakarta diadakan jambore pramuka untuk memperingati Hari Pramuka. Setiap tahunnya, setiap sekolah diharuskan mengirim satu siswa dan satu siswi untuk dikirim ke jambore. Setiap sekolah di Jakarta diwajibkan untuk mengirim siswa putra dan putri untuk jambore tersebut. Sekolah tersebut mengirimkan siswa-siswinya yang bernama Lisa dan Agung. Tiba saatnya pada jambore itu dilaksanakan, Lisa dan Agung bersiap-siap mengemasi barang-barangnya. Lisa sudah berpamitan dengan orang tuanya, Agung juga sudah berpamitan. Orang tua Lisa berpesan, hati-hati nak di jalan. Begitu juga dengan orang tua Agung. Kemudian mereka bergegas ke sekolah dengan doa restu dari orang tua, dan dari sekolah Agung dan Lisa dilepas oleh kepala sekolah dan teman-temannya. Kebetulan jambore itu dilaksanakan di Gunung Salak, dan di situ banyak sekali siswa-siswa dari seluruh Jakarta berkumpul menjadi satu. Dan pada saat jambore itu akhirnya siswa laki-laki dikumpulkan, siswa putri juga dikumpulkan. Akhirnya dalam jambore itu dibentuklah sebuah tim masing-masing untuk acara jambore itu. Di dalam kegiatan itu banyak, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan mencari jejak, dan yang terakhir adalah kegiatan yang berupa survival atau menyusuri gunung. Satu tim dari bawah ke atas ke bawah dengan banyak tantangan-tantangan. Di dalam tim itu Lisa dan Agung bergabung dengan teman-temannya dari sekolah lain yang bernama Susi, Rina, Andri, dan Hari. Satu tim itu ada 6 orang, dan pada saat berkumpul mereka sudah briefing. Akhirnya pada saat kegiatan terakhir sebelum jambore itu berakhir, satu tim itu melaksanakan tugas yang terakhir, yaitu menyusuri hutan, menaiki Gunung Salak, ada pos 1, pos 2. Pada saat setelah selesai menyusuri gunung dan melewati tantangan mencari jejak, apabila berhasil, seperti biasa di dalam pramuka itu ada suatu cap, ibaratnya keahlian khusus. Itu memang itu yang dicari dari kegiatan jambore tersebut, dan itu dengan cap tersebut orang-orang yang sudah melaksanakan itu bisa melatih bawahannya atau juniornya atau sudah dianggap senior. Tiba saatnya Susi, Rina, Lisa, Agung, Andri, dan Hari berangkat. Siang itu dia mulai berjalan pelan-pelan satu tim, sambil bernyanyi-nyanyi, sambil berceria-ceria. Banyak timnya. Di situ ada beberapa tim di belakang juga bernyanyi-nyanyi sambil jalan pelan-pelan. Setiap tim dilepas setiap setengah jam sekali. Jalan mereka berenam tertawa-tertawa. Biasa anak muda seperti itu, sambil ejek-ejekan, sambil menceritakan pacar, menceritakan gebetan. Tapi namanya anak muda, biasalah. Ngomongnya juga los, kalau orang ngomongnya juga sudah santai atau los lah, woles kalau bahasa kerennya. Nah, di dalam canda-canda itu sebenarnya sudah diingatkan oleh si Andri, kita jangan sering bercanda karena ini hutan. Meskipun siang kita juga nggak boleh satu kencing sembarangan, buang air atau gimana.
Kalaupun iya, kita harus permisi, kata Andre, yang mungkin di situ dia udah paling senior lah, karena dia sudah dikirim 2 kali jambore. Lainnya juga sudah mengiyakan, ya baiklah. Tapi namanya anak muda, kadang dia waktu jalan capek, dia mengeluh, dia capek sedikit dia sudah teriak, wah kegiatan seperti ini melelahkan lah, inilah itulah. Banyak sekali keluhan-keluhan dari anak-anak muda tersebut. Nah, pada suatu saat karena banyak mengeluh, akhirnya salah satu dari mereka mengumpat, ya sialan lah, dengan bahasa-bahasa yang kotor atau gimana. Si Andri udah bilang, kamu jangan mengumpat terus, kalau kamu memang tidak kuat, kamu selesaikan saja di pos 1, jangan naik lagi ke pos 2, nanti kita tinggal, gak apa-apa. Tapi bagaimana lagi, ini kan untuk mendapatkan ya semacam penghargaan bisa lulus dari ujian ini itu memang berat. Akhirnya mereka berenam tetap saja berjalan ke atas melewati pos demi pos. Tapi apa, begitu masuk sudah mulai gelap, tiba-tiba mereka kebingungan. Kompas yang dibawa itu pun mati. Mereka mulai panik. Ini gimana ini? Lihat ini kompas yang ada aku bawa mati. Andri bilang, iya mati. Dan kemudian si Lisa juga lihat kompasnya juga mati. Kebetulan mereka sudah bawa 2 kompas sebenarnya. Tapi apa? Kompasnya mati semua. Mereka bingung. Terus kita kemana ini? Kita kemana? Kita menyusuri saja jalan ini. Pasti sampailah nanti pos ke selanjutnya. Akhirnya dia jalan. Tapi apa? Yang namanya di hutan kita tidak pernah tahu. Karena apa? Yang namanya hutan, mau siang ataupun malam, kalau kita sudah melanggar setidaknya berkata yang kurang pantas, mengumpat atau apapun, mengeluh terutama, itu kita pasti akan mengalami kesulitan. Apalagi mereka berenam itu belum sempat ya uluk salam lah, kalau orang bilang tuh assalamualaikum untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Alhasil mereka berenam itu hanya berputar tanpa arah sampai dengan maghrib. Maghrib masuk, sudah tidak ada terdengar suara apapun, sampai malam pun bingung. Jadi mereka kebingungan sama sekali. Tidak sampai. Akhirnya apa? Mereka itu berputar-putar di dalam hutan saja. Dan anehnya yang di bawah, tim yang di bawah dan tim yang di atas menunggu, dia bingung. Mana ini satu tim ini yang belum datang? Yang di atas saling kontak juga nggak bisa karena tidak ada sinyal, memang nggak ada sinyal. Akhirnya yang dari bawah naik ke atas bilang bahwa, aku tunggu sampai sekarang. Tidak juga ada, dan di perjalanan juga tidak ketemu satu tim itu. Ternyata apa? Satu tim itu adalah masuk ke alam gaib. Saat mereka bingung berputar-putar, tiba-tiba angin berhembus kencang sekali. Dari arah depan, belakang, kanan, kiri, mereka sudah mulai panik. Wah, gimana ini, kompas bingung. Mereka berputar. Akhirnya mereka itu seperti masuk dalam sebuah ruangan yang gelap sekali. Mereka membawa senter, tapi senter dihidupkan kadang bisa, kadang enggak. Dan mereka bingung, kemana ini? Akhirnya mereka hanya berputar lagi. Dan anehnya, mereka itu berenam hanya membawa sedikit cadangan saja. Sedikit cadangan makan, minum. Di dalam jambore itu sudah digegerkan. Satu tim hilang. Bahkan tim SAR sudah diturunkan. Karena apa? Ternyata mereka sudah 2 hari nggak pulang.
Semua bingung, orang tua dari anak-anak itu bingung, semuanya bingung. Ternyata apa? Di dalam alam gaib 2 hari itu, mereka itu benar-benar tersiksa. Mau ke kanan juga nggak bisa ada jalan, mau ke kiri juga nggak ada jalan, adanya jalan hanya lurus ke depan dan ke belakang, dan dia hanya bolak-balik di alam gaib. Mereka di dalam alam gaib juga ditemui binatang buas apapun ada. Terus ya seperti penunggu-penunggu hutan itu sudah mereka temui semua, dari mulai jerangkong, dari mulai pocong, gondoruwo, banaspati, semuanya. Dan mereka itu sudah ibaratnya sudah ke dalam kebingungan. Dalam kebingungan, keresahan, mereka sudah lapar, mereka berputar terus tanpa henti. Pada saat itu mereka menemukan telaga. Telaga ini minimal bisa untuk minum. Mereka mengambil air dari telaga itu, mereka minum semuanya. Pada saat berbalik dari telaga, mereka merasa lapar karena memang sudah 2 hari nggak makan apapun. Mau makan apa dia bingung. Di situ tidak ketemu hewan yang memang bisa dimakan atau buah-buahan yang bisa dimakan, karena apa? Di situ hanya gelap-gelap. Pada saat Andri bingung mencari bahan makanan, Andri berjalan, dia mengajak temannya si Hari, ayo kita cari ya makanan atau hewan-hewan apalah yang bisa dimakan, apapun yang ada nanti kita makan. Kasihan teman-teman, sudah gak makan berapa hari kita juga nggak tahu ini, karena di sini gelap dan gelap. Semakin si Andri dan Hari mendekat. Ternyata apa? Ternyata di situ ada seekor ular. Ular tidak begitu besar sih, 1 lengan kira-kira. Cuma di atas kepala ular itu ada 1 titik cahaya kecil yang berwarna merah. Tanpa basa-basi Andri bilang, lah ini aja ular, kita makan saja, kita bunuh, kita potong. Ya lumayanlah buat ganjil-ganjil perut untuk pertahanan kita sambil menunggu pertolongan, pikir si Andri. Si Hari pun mengiyakan, ya udah, adanya ini saja daripada kita mati kelaparan. Tanpa basa-basi, Andri langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dari bawah. Si Hari membawa tongkat, dan kemudian si Hari langsung memukul kepala. Si ular menggelepar, langsung diambil oleh si Andri. Kepalanya langsung ditusuk oleh belati yang dibawa dari bawah. Ular itu menggelepar. Akhirnya ular itu mati. Tanpa basa-basi, Andri dan Hari langsung menguliti ular itu. Kemudian dia buat api panggangan. Langsung ular itu dipanggang, dan dagingnya itu karena mungkin takut teman-temannya tidak doyan atau gimana, akhirnya dagingnya dipotong-potong. Kemudian daging dan tulangnya dipisahkan. Kemudian dia hanya membawa daging bakar itu langsung dibawa ke belakang untuk teman-temannya yang menunggu. Susi, Rina, Lisa, dan Agung kebingungan menunggu. Akhirnya melihat mereka datang. Ya, syukurlah mereka sudah datang. Gimana ini? Tanya si Agung. Karena si cewek-cewek ini sudah menangis terus. Akhirnya mendekatlah Andri dan Hari. Dia bilang, sudah, kamu tenang saja. Kita makan. Kita bisa makan karena aku sudah mendapatkan makanan sedikit setidaknya untuk kita. Apa itu? Daging apa itu? Ya daging hewan liar. Apa? Udah makan saja, yang penting ini bukan daging haram. Kalaupun haram aku juga nggak makan. Aku juga muslim, kata si Hari. Akhirnya Hari ambil, Hari makan. Ya kan, enak kan. Kemudian Andri juga mengambil makan. Kemudian Agung juga mengambil. Lisa juga. Rina juga ambil sedikit. Si Susi makan. Hanya Lisa yang tidak mau makan. Karena Lisa saat itu bingung. Aku nggak mau, aku takut sakit perut. Dan Lisa itu orang yang geli sebenarnya.
Dia nggak terbiasa makan di tempat ya yang seperti itu, makan makanan yang itu kotor sebenarnya karena banyak kotoran karena dipanggang ya. Nah, jadi Lisa nggak mau makan. Anehnya setelah mereka makan, semua itu terasa terbuka semua. Semuanya terasa terbuka. Semua alam menjadi terang benderang dan kembali seperti siang sedia kala. Dan aneh bin ajaib. Tapi saat semuanya terbuka terang benderang, di saat itu pula Lisa justru yang tidak memakan daging itu malah seperti orang linglung. Seperti orang yang kehilangan kesadaran. Mereka berlima bilang, loh, aku melihat ada jalan di situ. Terus Andri bilang, iya itu jalan kemarin Pak, saat kita naik. Kata si Harry juga, iya. Tapi gimana ini? Lisa malah seperti ini. Karena apa? Lisa hanya bengong saja dengan tatapan kosong. Tapi berhubung mereka juga sudah bingung, bercampur senang, karena yang tadinya terasa gelap, terasa membingungkan, tiba-tiba ada jalan arah pulang. Mereka pun langsung bergegas pulang. Lisa tanpa pikir panjang langsung dipegang oleh Andre, diajak jalan terus. Akhirnya apa? Di bawah kaki Gunung Salak, tim SAR sudah menunggu dan alangkah terkejutnya ternyata mereka tidak apa-apa. Dan singkat cerita, mereka diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah mereka berenam itu secara fisik sudah dinyatakan sehat oleh dokter, meskipun secara mental Lisa yang mengalami gangguan kejiwaan. Mereka akhirnya pulang atau dipulangkan ke rumah masing-masing. Di dalam rumah masing-masing ternyata keenam orang itu didatangi sebuah sosok ular yang sangat besar dengan bermahkotakan yang berwarna merah. Setiap orang itu didatangi semuanya dan mereka semua ketakutan. Ternyata apa? Mereka dikutuk. Karena apa? Daging yang dimakan itu ternyata adalah daging ratu ular penghuni Gunung Salak. Dan yang mendatangi di dalam mimpi mereka itu adalah raja dari ular Gunung Salak. Sebenarnya mereka tahu 6 orang itu dia mendapatkan mimpi yang buruk. Tapi meskipun mereka saling kontak-kontakan, masih saling bertukar WA atau telepon, mereka tidak ada berani yang saling bercerita. Hanya yang tahu si Hari dan si Andre saja. Hari, Agung, Rina, dan Susi semuanya juga sudah selesai sekolah. Bahkan mereka sudah bekerja dengan normal. Hanya si Lisa yang masih mengalami gangguan kejiwaan sampai dengan saat itu juga. Tapi apa? Saat menjalani kehidupan pekerjaan sehari-hari, satu persatu mereka mendapatkan banyak masalah. Pada saat Hari pulang dari kerja, dia dibegal dan dipukul tepat di atas lehernya sehingga dia tewas. Dan tewasnya itu persis dengan pada saat dia memukul kepala ular tersebut. Kemudian si Rina pun demikian. Tahun berikutnya Rina tiba-tiba mati gantung diri. Entah apa yang dirasakan Rina, entah apa beban yang diderita oleh Rina. Dia hanya meninggalkan sepercik surat. Dia bercerita bahwa setiap hari, setiap malam, bahkan di tempat kerja, dia selalu dikejar-kejar oleh ular, dikejar-kejar ular. Dia merasa frustasi dan akhirnya gantung diri. Kemudian si Susi juga sama. Setelah dia putus dengan pacarnya,
Entah apa, tiba-tiba Susi juga mengalami kecelakaan. Si Agung juga tidak kalah tragis. Dia mengalami stres, mengalami kebingungan. Dia juga tewas pada saat dia melakukan pekerjaan. Setelah kematian 4 orang itu, Andre yang merasa bingung. Kenapa semua orang yang memakan daging ular itu mati? Apakah aku ini akan menjadi korban berikutnya? Akhirnya dia memberanikan diri datang ke rumah Lisa dan dia bercerita semuanya kepada orang tua Lisa. Bahwa apa yang dilakukan teman-temannya satu tim itu pada saat camping, pada saat mencari jejak, dan pada saat jambore itu adalah membunuh seekor ular. Dan ular itu adalah siluman Raja Gunung Salak. Dan mereka juga sudah diberi mimpi satu persatu dan Andri menceritakan. Alangkah terkejutnya ibu dari Lisa dan ayah dari Lisa. Mereka menangis meratapi nasib anaknya. Kenapa kamu tidak cerita dari dulu, Andre? Andre bilang, karena dia merasa ketakutan. Akhirnya keluarga Lisa berpikir, demi kebaikan Lisa, ayolah kita selesaikan kutukan ini. Kita datang ke Kuncen Gunung Salak. Keesokan harinya, keluarga Lisa menyiapkan diri untuk pergi menemui orang pintar atau kuncen di kaki Gunung Salak. Andri pun demikian, dia juga ingin menyelesaikan segala masalah atau kutukan yang dia terima. Akhirnya keluarga Lisa berangkat menggunakan mobil. Andri menyusul dari belakang, dia menggunakan sepeda motor. Pada saat perjalanan, semua terasa biasa saja. Tapi apa? Pada saat memasuki kaki Gunung Salak, naas bagi si Andri. Tiba-tiba dia tergelincir, motornya jatuh terperosok ke jurang, dan Andri jatuh berguling-guling, tepat dari hatinya masuk atau menancap kayu yang sangat tajam, tembus sampai dengan ke punggung. Dan itu persis apa yang dilakukan oleh Andri pada ratu siluman ular tersebut. Sesampainya di kaki Gunung Salak, kedua orang tua Lisa langsung mengantarkan Lisa berjalan ke arah kuncen dari Gunung Salak tersebut. Atas bantuan warga sekitar, akhirnya mereka bertemu. Orang tua Lisa menceritakan semuanya dari A sampai Z, semuanya diceritakan detail seperti apa yang diceritakan oleh si Andri. Kemudian si kuncen itu hanya bilang, memang anakmu harus diruat, harus dibebaskan dari segala kutukan. Bagaimana cara dari membebaskan kutukan itu, Eyang? Tanya kedua orang tua Lisa. Eyang itu hanya berkata, anakmu harus kembali selalu dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian juga harus selalu meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu syarat, dia harus menikah dan dia harus mau dan harus bisa. Tapi apakah anakmu mau? Si Lisa ditanya kedua orang tuanya, dia mengangguk. Siapapun suaminya yang mau, siapapun pilihannya, dia siap. Dan Eyang itu mengatakan, ada yang bisa menyelamatkanmu. Dia adalah keponakanku. Tapi maaf, dia orang miskin. Dia mempunyai cacat di kakinya. Dia tidak tampan. Apakah kamu mau? Tanpa pikir panjang, kedua orang tua Lisa langsung bilang, iya, ini semua demi kebaikan anakku. Hari berganti, kematian Andri juga sudah diketahui banyak orang. Lisa semakin bingung.
Tapi pada saat itu pula Lisa sudah mendapatkan jodoh atau bertemu. Siapa? Dia adalah keponakan dari Eyang Kuncen kaki Gunung Salak itu. Ternyata apa? Ternyata keponakan dari Eyang itu adalah orang yang sangat soleh-soleha. Dia orang yang sangat tampan dan dia idam-idaman dari semua wanita. Selang beberapa waktu, akhirnya mereka menikah. Pada saat menikah itu, Eyang Kuncen sudah berpesan. Bahkan suami Lisa pun juga sudah tahu siluman ular itu pasti akan datang untuk menyelesaikan semua perhitungan dengan Lisa. Suami Lisa sudah tahu, dan dengan dibantu oleh banyak orang pintar di belakangnya, dibantu juga dengan Eyang Kuncen dari Gunung Salak tersebut. Maka pada suatu malam hari, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, ada petir dan masuk, ada sekelebat bayangan dari kecil lama-lama besar berbentuk ular yang sangat besar dengan bermahkotakan besar sekali. Ternyata siluman raja ular tersebut benar-benar mendatangi Lisa dan suaminya. Suami Lisa cukup tenang. Dia hanya berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Tiba-tiba siluman ular itu berkata, "Aku menginginkan istrimu. Dia adalah calon dari ratuku. Kenapa kau ambil?" Suami Lisa hanya menggelengkan kepala dan dia bilang, "Tidak mungkin, karena alam kalian berbeda. Dan ini sudah menjadi istriku. Dan ini sudah menjadi tanggunganku." Kalau memang itu yang kamu inginkan, kita selesaikan sekarang juga. Kemudian tanpa pikir panjang, si raja siluman ular langsung menerjang suami Lisa. Dia langsung jatuh berguling-guling, bangkit lagi. Dengan segala kemampuannya mereka bertempur habis-habisan. Di dalam rumah, Kuncen dari kaki Gunung Salak itu dan orang-orang pintar lainnya juga ikut mendoakan sambil berzikir, sambil membaca ayat Al-Quran. Dan pertempuran itu berlangsung lama dan sengit sekali. Rumah Lisa seperti medan pertempuran yang sangat dahsyat. Ada suara petir, ada api, ada angin, ada air, ada hujan lebat. Semua berkumpul menjadi satu. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya raja siluman ular itu dapat dikalahkan hingga tewas di tangan suami dari Lisa. Seketika itu pula Lisa merasakan semua teman-temannya, arwah dari teman-temannya dan arwah-arwah yang lainnya hilang dari istana ular itu dan diselamatkan. Setelah tewasnya siluman ular, kemudian suami Lisa terpental masuk ke dimensi nyata lagi. Dia muntah darah, badannya biru legam, tapi Lisa hanya diam. Dan semua yang berada di dalam rumah hanya berkata, "Diamkan saja," dan itu akan kembali normal. Dan benar, sesaat kemudian suami Lisa bangun dan dia mengatakan, "Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Insya Allah semua kutukan itu berakhir." Demikian kisah dari kutukan siluman Raja Ular Gunung Salak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari Misteri Asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.